sayang, kami mau memulai sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong kami semua, anak-anak dan juga kuliah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hai Kak Lisa, Iya Kak Eli. kita ini boleh bohong nggak ya? Ya nggak boleh lah Kak Eli. Kenapa sih kita nggak boleh bohong? Lah kan kita anak Tuhan. Oh iya, ada lagunya. Aku inget Kak Lisa. Yuk kita nyanyi ini yuk. Ayo. Yuk kids di rumah, ikut bersama-sama nyanyi ya. Nyanyikan ya. Kalau anak Tuhan itu tidak boleh Bohong. betul, tidak boleh bohong. Yuk kita ikuti Kak Eli dan Kak Lisa. Oke? Yuk. Mari kita katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya, Kak Lisa. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan.
Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong, bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kids, kita sudah berusaha untuk selalu mengikuti perintah Tuhan. Menjaga tangan kita, mata kita, mulut kita, dan kaki kita. Tapi kids tahu tidak? Ada seseorang yang selalu menggoda kids dan merayu kids. Supaya kids tidak patuh. Supaya kids tidak hati-hati. Kids tahu itu siapa? Ya, itu adalah si iblis. Nah, kids, tapi kids tidak perlu takut kalau ada si iblis. Kenapa, Kak? Karena kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dan lebih berkuasa daripada si iblis. Dan firman Tuhan selalu membuat kids menjadi anak-anak yang berbeda. Nah kids, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Ini adalah lagunya berani tampil beda. Nanti kalau ada kata-kata berani tampil beda, kids boleh bergaya apa aja ya. Karena kids adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya kejutanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siapa kids? Aku berani tampil beda. Ya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Kids, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan kita bikin tampil beda. Oke? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ayo bernyanyi. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ayo berikan gaya terbaik kids. Aku berani tampil beda. Kids, dalam suka maupun duka, yuk kita selalu berjalan bersama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus dengan gerakan ya kids. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai kids, apa kabar? Senang sekali nih Kak Heri ketemu dengan kids semuanya. Ya, kali ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah kids, untuk memulai akan pelajaran firman Tuhan pada hari ini, Kak Heri akan mengajak kalian sedikit ikut permainan ya. Permainannya apa? Nah, permainannya gampang sekali. Kids silahkan menebak gambar. Nebak gambar apa Kak Heri? Nebak gambar yang akan Kak Heri buat. Tapi gambarnya tidak sembarang gambar loh kids. Kak Heri akan gambarnya dengan mata tertutup. Matanya nanti Kak Heri akan ditutupin gitu ya. Kak Heri gambar, lalu nanti gambarnya akan Kak Heri tunjukkan kepada kids semuanya. Tebak ya, kira-kira seperti apa ya? Oke, kita mulai? Siap? Oke. Dikepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Nah, sekarang coba kids tebak ya, ini gambar apa ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Kak Eri juga nggak tahu gimana hasil gambarnya. Oke, sekarang Kak Eri coba buka penutup mata Kak Eri ya. Wah, bener. Kak Heri gambar anak ayam. Wah. Nah kids, menggambar binatang dengan mata ditutup itu sesuatu yang menantang loh buat Kak Heri dan juga buat kids semuanya gitu ya. Nah, sesuatu yang menantang tidak membuat kids akhirnya menyerah. Nebak itu gambar apa ya? Ah, keren sekali. Tadi kids sudah ada yang benar nebak itu gambar anak ayam. Nah, hari ini kids kita akan sama-sama belajar nih. Belajar dari Pak Yosua yang juga menantang umat Israel untuk melakukan sesuatu yang sulit. Ayo tebak kira-kira apa ya? Menurut kalian Pak Yosua menantang mereka apa ya? Umat Israel? Nah kids, bertahun-tahun sejak Pak Yosua dan orang Israel mengalahkan kota Yeriko dan Ai dan raja-raja di sekitar negeri itu, Allah mengizinkan bangsa Israel untuk beristirahat dari apa? Dari pertempuran melawan musuh-musuh mereka. Sekarang Pak Yosua tambah tua. Ya,
Pak Yosua kemudian mengumpulkan orang-orang Israel dan dia akan memberikan pesan yang penting untuk mereka. Kita tahu pesannya seperti apa? Pak Yosua berkata, "Kamu telah melihat segala sesuatu yang telah Allah lakukan. Dia telah berperang untukmu. Sisa tanah akan menjadi milikmu, sama seperti Tuhan Allahmu berjanji." Oleh karena itu, kemudian Pak Yosua melanjutkan pesannya demikian. "Berhati-hatilah untuk mematuhi segala sesuatu yang ada di dalam kitab Musa. Jangan berpaling darinya. Jangan bercampur dengan bangsa-bangsa di negeri ini atau menyembah dewa-dewa mereka. Tetap berpegang teguh pada Tuhan. Dia telah berperang untukmu. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan jika kamu tidak menaati Tuhan, Dia murkanya akan bangkit sehingga kamu akan binasa dari negeri yang diberikan kepadamu." Pak Yosua mengingatkan orang-orang Israel tentang apa yang telah Tuhan lakukan di masa lalu. Gitu ya. Allah telah memanggil Abraham dan telah memberikan seorang putra, yaitu Pak Ishak. Dan dia juga telah memberi Pak Ishak 2 orang anak, yaitu Yakub dan Esau. Anak-anak Yakub kemudian menjadi budak di negeri Mesir, di mana kemudian Allah mengutus Musa dan Harun untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Untuk umatnya, Tuhan telah menyelamatkan orang Israel. Dan kita tahu nenek moyang kita orang Mesir, orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Dan Tuhan menolong mereka. Bagaimana mereka bisa melintasi Laut Merah. Mereka telah bertempur dan mereka memenangkan banyak pertempuran karena Tuhan sudah menolong mereka. Tuhan melakukan banyak hal yang besar bagi umat Israel. Nah, setelah mengingatkan apa yang telah Allah lakukan, Pak Yosua sekarang menantang orang Israel. Takutlah kepada Tuhan dan sembahlah Dia. Atau bangsa Israel mau menyembah dewa-dewa asing. Kemudian Pak Yosua berkata, "Tapi aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan." Mendengar Pak Yosua yang menantang akan umat Israel ini, orang-orang Israel kemudian berkata, "Kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Kami tahu betapa banyak apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Kami akan mengasihinya." Yosua kemudian memperingatkan lagi, "Jika kamu meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewa lain, Tuhan akan berbalik kepadamu. Dia akan menghancurkanmu." Lalu kemudian orang-orang ini berkata, "Tidak, kami akan menyembah Tuhan saja." Kids, pada hari itu Pak Yosua membuat perjanjian dengan orang-orang Israel. Kemudian Pak Yosua menuliskan perjanjian itu dengan mendirikan sebuah batu di bawah pohon yang besar. Pak Yosua berkata, "Batu ini akan menjadi pengingat akan tugasmu untuk melayani Tuhan yang menepati setiap janji untuk membawamu masuk ke dalam tanah ini." Kemudian Pak Yosua mengutus orang-orang itu kembali ke rumah mereka. Setelah itu, Pak Yosua mati. Pak Yosua berumur 110 tahun. Nah, dari kisah Pak Yosua dan orang-orang Israel yang menghadapi tantangan sepanjang perjalanan mereka dari tanah perjanjian, kita belajar bahwa mentaati Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan itu sesuatu yang penting. Kenapa? Nah, karena kita tahu bagaimana Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa untuk umat Israel. Di akhir hidupnya, Pak Yosua menantang orang-orang Israel sekali lagi untuk mereka mengingat akan apa yang sudah Allah lakukan kepada nenek moyang mereka dan juga kepada mereka. Tindakan-tindakan Allah yang begitu besar ini, yang telah membebaskan umatnya ini, adalah salah satu bentuk mukjizat.
Mukjizat adalah sesuatu yang Tuhan lakukan yang biasanya tidak dapat dilakukan oleh manusia. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, Pak Yosua menantang umat Israel untuk menaati Allah yang Maha Kuasa itu. Dan Pak Yosua menuliskan hukum-hukum Tuhan sebagai pengingat. Nah, Pak Yosua menyuruh orang-orang untuk membaca dan mengikutinya agar mereka selalu taat kepada Tuhan. Dan orang-orang menanggapinya dengan berjanji untuk menaati Tuhan. Dan kita dapat menemukan hukum dan petunjuk Tuhan itu dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab kita diberitahu tentang bagaimana rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti kita. Nah, Alkitab mencatat ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang ajaib. Orang yang mengikuti Yesus, mereka dapat membaca Alkitab dan mereka dapat mengetahui bagaimana mereka bisa taat kepada Tuhan. Orang yang percaya dan menyembah Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan yang hidup. Kids, perjanjian Pak Yosua ini adalah pada waktu mereka telah memasuki akan tanah perjanjian. Sewaktu Pak Yosua akan mati, dia mengingatkan akan hal ini. Dia meninggalkan warisan supaya umat taat kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita tahu kita orang yang berdosa. Dan sebagai orang yang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa setelah kematian dan kebangkitan Yesus, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu kemudian Dia bangkit, dan setelah bangkit, Dia berjumpa dengan murid-muridnya dan memberikan kepada mereka sebuah warisan. Untuk apa? Untuk mereka menaati akan firman-Nya dengan memuridkan atau memberitakan akan kabar baik kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kematian Yesus di atas kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati, dan kembalinya yang akan datang adalah janji yang besar yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Nah, kids, kita sudah mendengarkan akan bagian firman Tuhan ini. Kak Heri menantang kalian sebagaimana Pak Yosua menantang umat Tuhan pada waktu itu. Maukah engkau percaya? Maukah engkau setia? Maukah engkau menjadi murid Yesus di tengah-tengah dunia ini untuk hidup seperti Tuhan Yesus dan juga menceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada teman-temanmu? Kita siap dengan tantangan ini? Kak Heri berdoa, kiranya Tuhan akan menolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena lewat cerita firman Tuhan ini kami sekali lagi diingatkan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan umat Israel dan Pak Yosua menantang mereka untuk setia kepada Tuhan, biarlah kami pun juga menjadi anak-anak Tuhan yang terus juga belajar setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, kami mau melakukannya dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Nah, kita bersama-sama telah mengikuti akan ibadah online hari ini. Tiba waktunya kita akan mengakhirinya dan Kak Heri akan berdoa berkat untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami selalu dikasih kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat ibadah yang kami lakukan. Terima kasih, kami bersama-sama akan mengakhiri akan ibadah ini dan kami memohon berkat-Mu, berkat daripada Tuhan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menceritakan dan mempermuliakan Tuhan atas seluruh hidup kami.
Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa. Dadah.